Kini menyapa kita, ayo songsang dengan gembira. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia. Laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira. Langsung umum bebas rahasia, dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa Palapa TV, sekarang saya ada di Gedung Adora, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Di dalam gedung sedang berlangsung acara sosialisasi pengawasan pemilu yang dilaksanakan oleh anggota DPR RI Haji Zulkifli Anwar beserta dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Apa saja terkait tentang pelanggaran pemilu dan bagaimana cara mengantisipasinya, kita ikuti liputannya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 2 dari fraksi Demokrat Haji Zulkifli Anwar bersama Badan Pengawas Pemilu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pesawaran menggelar acara sosialisasi penyelenggaraan pengawasan pemilu di Gedung Adora Jalan Baru Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung pada Senin 9 Oktober 2023. Hadir dalam acara tersebut anggota DPR RI Haji Zulkifli Anwar, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Fatihun Najah, Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung Imam Buhori, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Wahyudi, dan seluruh undangan peserta yang terdiri dari lembaga pers di Pesawaran. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung yang diwakili Divisi SDM Imam Buhori menyampaikan tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini. Pertama, membangun sinergitas dengan semua stakeholder dan elemen masyarakat baik media, baik itu legislatif dan eksekutifnya serta masyarakat secara luas. Ini merupakan upaya Bawaslu agar nanti pada pemilu tahun 2024 peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Berharap peran serta dan partisipatif masyarakat dalam pengawasan dan laporan. Jika ada pelanggaran, masyarakat jangan takut melapor karena ada Panwascam dan BKD. Masyarakat juga bisa melaporkan lewat online di aplikasi Sigap Lapor, jadi masyarakat bisa melaporkan dari rumah. Syaratnya ada pelapor terlapor tempat kejadian, uraian kejadian, dan minimal ada 2 alat bukti sebagai saksi. Untuk diketahui bahwa acara sosialisasi, penyelenggaraan, dan pengawasan pemilu tahun 2024 tersebut dibuka dan ditutup langsung oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung. Dan di sela-sela sosialisasi juga diadakan sesi tanya-jawab. Dari Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Suryanto, Palapa TV mengabarkan. Kalau bahasanya memang seperti itu, saya mengatakan wartawan, betul atau tidak? Betul. Nah, jadi sudah sepakati para wartawan. Dan betul, ini cepat beredar. Jadi kami tidak mengedepankan kuantitas, acara ini mengedepankan kualitas. Sepakat tidak kita? Sepakat tidak kita mendapatkan masukan, kita tanya jawab, kita mencari hal-hal yang untuk kebaikan di masa yang akan datang. Setuju? So, kalau saya lagi menambah, waktu kita sudah laporan atau temuan, karena memang belum ada tahapan atau hari ini pun belum ada daftar calon tetapnya, sehingga kita juga belum bisa menindak secara maksimal. Itu kendala dalam konteks regulasi, karena mau tidak mau, pertama Bawaslu ini
bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, peraturan perundang-undangan yang ada. Tapi saya pengen cerita, ada satu pengalaman saya ketika saya dulu di tahun 2017 dan saya pernah, karena dulu saya staf penanganan pelanggaran, saya juga pernah menangani dalam konteks politik uang. Artinya konsekuensi dan aturan hukum benar-benar ditegakkan, termasuk dalam konteks netralitas ASN di 2017-2018. Dan memang putusan inkrahnya memang di dalam tanda kutip di penjara, cuman memang masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya banyak pertimbangan yang memang secara hukum bisa dipergunakan. Ini bagian dari tanggung jawab besar Bawaslu untuk sama-sama menegakkan regulasi yang ada, termasuk dalam konteks politik uang di Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 521, 522, 523 tentang tindak pidana pemilu itu juga sudah jelas. Dan konteks politik uangnya pun bukan hanya saja sebatas bentuknya uang, tapi di luar peraturan KPU yang ditentukan dengan 9 alat kampanye, 9 jenis alat kampanye, dan nominalnya tidak lebih dari 100.000, itu bisa dikategorikan dengan politik uang. Tapi ada satu hal juga yang kadang-kadang menjadi kendala. Artinya ketika ada laporan sudah pasti kita tidak lanjuti. Ketika ada laporan, apa upaya dari Bawaslu sehingga tidak terkesan tebang pilih, baik dari calon presiden, caleg DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota? Apakah narasi yang ada di baliho ataupun banner yang sudah mengandung ajakan, atau baliho-baliho yang memang secara estetika di lingkungan kita sudah tidak layak lagi berada di jalan-jalan yang ada di protokol maupun di kabupaten? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Jadi masalah APK Ya. dilaporkan. jelas. Ini jawaban Bawaslu bisa nangkep. Saya sependapat bisa menangkap. Ya karena memang ada pelanggaran bisa menangkap. Nah, yang menjadi nanti dulu. Yang menjadi pertanyaan, setelah ditangkap dibawa kemana? Kemana? Bisa terjadi kita kan ada nih teman-teman yang sampai tingkatan desa, misal untuk akses ke kabupaten terlalu jauh dan lama perjalanannya, bisa disampaikan melalui PKD menyampaikan ke kecamatan menyampaikan ke kabupaten kota. Jadi bukan itu, jangan terang. Jadi ingat, Lembaga yang paling dekat, nanti dari lembaga itu yang menindaklanjutinya. lembaga itu yang Buat menindaklanjuti. berita acara segala bentuk bukti. Tapi sebisa mungkin begini, ketika teman-teman yang di lapangan ini memang melaporkan, syarat formilnya harus terpenuhi. Syarat formilnya adalah konteks Bawaslu. Memang tadi saya sampaikan secara SDM sangat tidak ideal untuk mengakomodir semua orang ini, sangat tidak ideal. Artinya butuh peran aktif dari masyarakat secara luas tanpa harus bertumpu pada satu organisasi atau satu komunitas tertentu, tapi perorangan pun bisa, maupun harus bersinergi dengan siapapun yang tercantum sebagai warga negara Indonesia tanpa pandang pilih, baik itu dari teman-teman media, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, semuanya harus bersama-sama bersinergi. Kenapa Bawaslu menekankan seperti ini? Pertama, kita sadar betul bahwa secara SDM Bawaslu ini untuk mengawasi seluruh tahapan sangat tidak ideal dengan SDM secara kuantitas SDM-nya. Tadi saya ngobrol-ngobrol di bawah bahwa seprovinsi Lampung yang ada di Bawaslu ini, baik komisionernya sampai tingkatan DPS, komisioner di Bawaslu provinsi hanya ada 7 orang, di kabupaten kota hanya ada 61 orang, di tingkatan Panwascam 229 kecamatan hanya ada 687 orang, di tingkatan desa hanya ada 25.851 orang PKD. Nanti mohon maaf, di tingkatan desa cuma ada 2.651 orang. Nanti 23 hari sebelum hari pencoblosan kita akan merekrut PTPS. Itu pun jumlahnya hanya sekitar 25.821. Kalau ditambah dengan sekretariat
kurang lebih 50.000 orang yang ada di lembaga pengawas RI yang bekerja sama dengan Komisi 2 DPR RI. Memang ditaruh di Kabupaten Pesawaran yang notabene diampu oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Tujuan dari sosialisasi ini pertama adalah membangun sinergi dengan semua stakeholder, semua dengan elemen masyarakat, baik itu teman-teman media, baik legislatif, juga eksekutifnya dan masyarakat secara luas. Ini bagian dari upaya kami supaya nanti pemilu di tahun 2024 ini peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam konteks pengawasan partisipatif, karena seperti yang dijelaskan tadi di forum bahwa memang Bawaslu RI sudah mengeluarkan rilis terkait indeks kerawanan pemilu, termasuk mengeluarkan di Provinsi Lampung bahwa Lampung per hari ini memang masuk dalam nominasi 2 besar dalam konteks pelanggaran politik uang. Sebelum lama lagi kemarin memang dikeluarkan lagi rilis bahwa Lampung ini masuk 10 besar dalam konteks ketidaknetralan ASN. Artinya ini penting untuk kami melakukan sosialisasi kepada siapapun dalam konteks pengawasan partisipatif untuk sama-sama mensukseskan pemilu di tahun 2024. Terkait potensi-potensi pelanggaran per hari ini teman-teman Bawaslu di kabupaten kota mungkin bukan hanya di Provinsi Lampung, bahkan seluruh Indonesia memang sudah mulai memitigasi potensi-potensi pelanggaran, termasuk sudah bersinergi dengan melakukan kolaborasi dengan Pemda terkait penertiban HPS yang isinya banyak yang sudah melakukan potensi pelanggaran dalam konteks sosialisasi, tapi isinya bukan sosialisasi, artinya sudah masuk dalam ranah kampanye. Tapi memang per hari ini Bawaslu belum bisa secara regulasi belum bisa menertibkan, makanya kita butuh sinergi dengan Pemda untuk sama-sama menentukan dalam konteks potensi pelanggaran yang ada di depan. Ada tahapan sudah mulai serius kampanye, baik kampanye terus pencoblosan suara. Yang kita harapkan adalah partisipatif dari masyarakat, di mana masyarakat bisa berperan aktif dalam pengawasan, baik itu pengawasan, laporan, ataupun jangan takut untuk melapor ke kita atau ke jajaran yang ada di tingkat bawah kita, karena tingkat bawah kita itu ada Panwascam dan juga ada PKD, seperti itu. Selain ke BKD atau ada selain apa seperti online gitu? Ada, untuk pelaporan kita ada pelaporan online yang dimana itu ada sigap lapor, masyarakat bisa melaporkan itu dari rumah. Syaratnya nama pelapor, terlapor, tempat kejadian, uraian kejadian, terus juga bukti-bukti minimal dua bukti. Sosialisasi. Yang keberapa Pak ini Pak? Seluruhnya kalau saya udah melaksanakan mungkin ke-13 atau ke-12, dia lupa saya. Apa saja Pak yang disampaikan? Kita ini sama-sama sosialisasi ini tujuannya dengan elemen atau komunitas ini tidak lain untuk bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pemilihan yang akan datang dari fungsi pengawasan. Agar pemilu yang akan datang sesuai